Nah, selain pengertian keindahan, karena keindahan itu berkaitan dengan estetika, maka kita bahas juga tentang estetika. Manusia merupakan makhluk yang memiliki sensibilitas estetis atau kepekaan terhadap seni. Hal itu yang membuat manusia selalu terikat dengan keindahan. Dalam kehidupannya, manusia tentu memerlukan keindahan. Tanpa adanya estetika, manusia tidak akan memiliki perasaan dan kehidupan akan menjadi datar. Nah, demikian eratnya kehidupan manusia dengan keindahan, sehingga banyak para ahli mengadakan studi khusus tentang keindahan ini. Teori tentang keindahan dan seni dikembangkan menjadi pengertian estetika. Pada awalnya, estetika dianggap berkaitan dengan ilmu penginderaan yang sesuai dengan pengertian etnologisnya. Namun pengertian estetika kemudian bergeser menjadi teori tentang keindahan dan seni. Nah, ini agar dapat diterima dan dipahami oleh banyak orang. Seorang ahli yang pertama kali memperlakukan estetika sebagai suatu bidang studi khusus adalah Baumgarten. Baumgarten mengerucutkan penggunaan istilah estetika untuk teori tentang keindahan artistik, karena ia berpendapat bahwa seni merupakan pengetahuan perspektif yang memerlukan perasaan yang khusus. Namun ahli lain seperti Kant memiliki pendapat berbeda. Ia tidak pernah menggunakan istilah estetika ketika membicarakan teori tentang keindahan dan seni. Sebelumnya, estetika dianggap sebagai suatu cabang filsafat, sehingga dipengertian sebagai sinonim dari filsafat seni. Namun sejak akhir abad ke-19 hingga sekarang ini, ada suatu gejala yang menekankan sifat-sifat empiris. Oleh karena itu, estetika dianggap sebagai ilmu pengetahuan tentang seni. Jadi estetika dianggap sebagai ilmu pengetahuan tentang seni. Nah, sepanjang peradaban manusia, estetika dianggap sebagai hal yang paling berpengaruh, baik secara langsung maupun tidak, terhadap aspek-aspek dalam kehidupan masyarakat. Pentingnya keindahan dalam kehidupan manusia juga disadari oleh bangsa Yunani kuno, juga bangsa Timur, termasuk Indonesia. Terkadang masyarakat menempatkan keindahan sebagai pertimbangan utama dalam hidup. Jadi kalau kita membuat sesuatu atau memakai sesuatu, pasti pertama kali, indah nggak ya? Pantas nggak ya? Nah, itu. Baik, selanjutnya kita bahas tentang pengertian estetika. Jadi istilah estetika bermula dari istilah estetika yang pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Baumgarten, yaitu tahun 1714 sampai 1762. Istilah ini berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu estetikos, dan memiliki makna hal-hal yang diserap oleh panca indera. Lebih lanjut, estetika dapat dimaknai sebagai suatu cabang filsafat yang memperhatikan atau berhubungan dengan segala gejala yang indah
baik yang ditemukan pada alam maupun pada karya seni. Namun pengertian tersebut merupakan pengertian dalam arti sempit. Saat ini estetika tidak lagi dianggap sebagai masalah filsafat, melainkan sebagai kajian ilmiah yang dapat diperdalam lebih lanjut. Kajian estetika di masa kini tidak hanya membicarakan tentang unsur intrinsik seperti aspek keindahan dalam unsur berkesenian atau pengalaman estetis yang dirasakan oleh penikmatnya, tetapi juga berbagai unsur ekstrinsik seperti gaya atau aliran seni yang dianut penciptanya dalam latar ruang pamer karya seni. Masalah yang dapat diangkat ke dalam karya seni sangat beragam dan semakin banyak jenisnya. Di antara masalah-masalah tersebut, yang paling penting adalah masalah manakah yang dapat diwujudkan dalam karya yang estetik. Latar belakang masalah tersebut, ciri khas yang bisa digambarkan, dan bagaimana cara menggambarkan masalah tersebut. Masalah-masalah yang layak diangkat ke dalam karya seni dijelaskan oleh George T. Dickey dalam bukunya berjudul Aesthetic and Introduction tahun 1971. Ia menjelaskan bahwa terdapat 3 macam penggolongan masalah yang dapat dijadikan patokan untuk dianggap menjadi karya yang estetik. Yang pertama, masalah yang mengangkat tema kritis yang dapat terwujud dalam pertanyaan yang nantinya akan menggambarkan, menafsirkan, atau menilai karya-karya seni yang memiliki ciri khas tertentu. Yang kedua, masalah yang diangkat dapat bersifat lebih umum, misalnya bersumber dari para ahli sastra, musik, atau seni yang berperan untuk memberi ciri khas genre-genre tersendiri, genre-genre artistik, misalnya karya drama, lirik pada sebuah lagu, atau lukisan abstrak. Yang ketiga, masalah yang mengandung pertanyaan yang lebih spesifik mengenai unsur-unsur estetik dan jenis-jenis dalam berkesenian, seperti aspek visual keindahan, seni imitasi, seni kontemporer. Nah, perkembangan estetika. Perkembangan estetika akan selalu dihubungkan dengan sejarah kesenian melalui pengungkapan dan penguraian fakta-fakta objektif, seperti sejauh mana perkembangan dari evolusi bentuk-bentuk seni rupa, dari tradisional sampai ke seni rupa modern, atau bagaimana sebuah karya seni dicermati dari berbagai aspek kesenian yang dipengaruhi oleh interpretasi psikologis penciptanya. Dengan demikian, kritik seni merupakan kegiatan untuk menilai dan mengapresiasikan karya seni yang berfokus pada subjektivitas artistik, serta pesan moral yang tertanam di dalamnya sebagai cerminan pandangan hidup seniman penciptanya. Proses kritik seni juga ditimbang berdasarkan ukuran nyata yang sesuai dengan objektivitas pada karya seni. Oleh sebab itu, kritik seni hampir selalu mengarah pada filsafat seni. Jadi saya ulangi lagi, kritik seni hampir selalu mengarah pada filsafat seni. Keduanya, baik sejarah maupun kritik seni,
memerlukan pemahaman tentang estetika untuk mengenal seni dan kesenian. Nah, sekarang estetik dan filsafat. Filsafat merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang memiliki perjalanan panjang dalam sejarah perkembangan kebudayaan manusia. Selama ini, para filsuf belum pernah puas dan senantiasa bertanya mengenai hal apapun, serta mencoba menjawab persoalan-persoalan tersebut secara mendalam. Penyebabnya adalah meskipun zaman sudah sangat maju dengan munculnya ilmu-ilmu pengetahuan yang lebih modern dan berhubungan dengan teknologi, filsafat masih sangat menarik perhatian manusia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu persoalan yang paling populer dalam kajian filsafat adalah karya seni sebagai sarana atau media yang nyata untuk mengungkapkan perasaan manusia. Nah, melalui kajian ini muncullah istilah-istilah yang disebut estetika. Estetika menjadi jembatan yang memudahkan masyarakat saat ini untuk lebih memahami filsafat sebagai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, secara umum, banyak yang berpendapat bahwa estetika adalah cabang dari filsafat. Persoalan-persoalan yang menyangkut estetika meliputi 4 hal pokok, yaitu yang pertama, nilai estetika. Kedua, pengalaman estetis. Ketiga, perilaku orang yang mencipta atau senimannya. Yang keempat adalah seni atau karya seni. Nah, berdasarkan keempat persoalan pokok tersebut, seni adalah yang paling sering dikaji permasalahannya. Salah satu ahli estetika, yaitu Louis Katzoff, menyatakan bahwa estetika adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan batasan struktur dan peran dari terbentuknya keindahan, khususnya dalam kasus yang mendalami kesenian. Bahkan dalam pembahasan mengenai seni, dapat juga berbagai pertanyaan, mulai dari apakah karya seni itu, apa teori yang mendasarinya tentang seni itu, bagaimana ekspresi keindahan dalam karya seni, apakah keindahan dalam karya seni ini bersifat objektif atau subjektif, lalu bagaimana keindahan itu terjadi, dan seterusnya.